Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara semua di streaming Zoom maupun channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Sesuai dengan nama yang Tuhan berikan, Menara Doa Segala Bangsa, kita ada di sini para pendoa syafaat. Kita bergerak dalam kemiliteran Tuhan sebagai penjaga bagi kota-kota, bangsa kita dan juga bangsa-bangsa. Secara khusus kita sedang berdoa biarlah agenda Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa atau yang Tuhan istilahkan kepada kami The Big Fire Revival sungguh boleh terjadi hari-hari ini di tahun yang baru, tahun 2021. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman. Kita bersyukur untuk hambanya Pastor Yudit dan juga adik kita Michelle sudah ada di tengah kita. Mereka dari Singapura dan mereka akan membagi berkat buat kita malam ini. Waktu kami persilakan untuk Pastor Yudit, silakan. Shalom semuanya. Shalom. I want to wish you Happy New Year. Salam dari Singapura. Terima kasih Pastor Hebron yang sudah mengundang saya di sini. Hari ini saya bersama dengan adik saya Michelle, ya, kita berdua sekarang posisinya lagi di Singapura. Ayo kita sama-sama berdoa sebelum saya mulai, ya. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Biar malam hari ini hadirat-Mu dan firman-Mu yang memulihkan, merestorasi, melindungi setiap kami. Roh Kudus, datanglah dan ajarilah setiap murid-Mu bagaimana kami harus mendengar Engkau sehingga kami dapat terobosan dari Engkau sendiri. Biar pada saat kami mendengar firman-Mu, kami dibebaskan, kami sembuh, dan kami merdeka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Amin. Hari ini topik saya adalah pincang rohani. Pincang secara rohani, ya. Mungkin saudara berkata seperti, apa sih pincang secara rohani? Kalau secara jasmani itu pincang saya tahu, ya, tetapi pincang rohani apa sih? Ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9, ya, kalau bisa ayatnya ditayangkan. Dan ini adalah suatu kejadian di Alkitab yang saya percaya tidak asing bagi kita. Sebab saya rasa semua orang pasti udah tahu cerita ini, ya, dan setiap orang pasti udah tahu, ya, inilah artinya apa yang terjadi di kolam Pak Bethesda ini, ya. Jadi saya mau bacain, oke. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Saya mau berhenti sedikit di sini, sedikit memberi kebenaran firman Tuhan. Nah, malaikat Tuhan yang ada di sini, jikalau kita belajar lebih dalam, ada sedikit kesalahan di dalam penterjemahan. Kenapa saya berkata seperti ini? Sebab malaikat Tuhan yang disebut di sini sebetulnya bukan Tuhan kita. Artinya bukan Adonai, oke? Melainkan malaikat Tuhan yang disebut di sini adalah dewa Yunani kuno yang bernama Fortuna. Oke, jadi bukan Adonai, bukan Tuhan kita
yang menggoncangkan air dan menyembuhkan orang yang masuk di dalam kolam Bethesda itu. Tapi yang menyembuhkan adalah the great goddess. Jadi intinya sebetulnya sewaktu hari raya banyak orang yang datang ke kolam Bethesda untuk menyembah berhala. Oke, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus sengaja datang ke tempat itu dan membuktikan kepada setiap orang yang pincang itu sembuh tanpa harus masuk ke kolam, tanpa harus bersaingan. Saudara, jikalau saudara melihat kata-kata firman tadi, coba saudara simak. Tertulis, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apa sih maksudnya? Coba saudara bayangkan ya, di tempat ini artinya banyak sekali persaingan. It's a competition, oke? Adalah suatu tempat persaingan yang cukup ganas. Kenapa saya berkata seperti ini? Artinya setelah air itu digoncangkan, orang-orang harus menang. Bagaimana mereka harus menang? Artinya mereka harus mengalahkan satu sesama, mengalahkan yang lain, cuman untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara bisa bayangkan betapa it's a stressful place, it's a place that is penuh dengan persaingan. Tetapi Yesus kita adalah Yesus yang berbeda. Yesus kita adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan murah hati, saudara. Makanya di kerajaan surga, we are not to compete with each other, but to complete each other. Artinya di kerajaan surga kita tidak seharusnya bersaing satu dengan sesama, tetapi kita seharusnya melengkapi satu dengan sesama. Amin. Ayo saya lanjutkan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Di terjemahan yang saya pakai, terulang sekali lagi, apakah engkau sungguh-sungguh yakin mau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Coba kita perhatikan perbincangan di antara Yesus dengan orang sakit itu. Pertanyaan Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Apakah engkau sungguh-sungguh yakin mau sembuh? Saya percaya di sini Yesus bukan cuma sekedar melihat kesembuhan secara jasmani, tetapi complete healing. Ya, kesembuhan yang sempurna. Saya percaya di sini yang lebih dipertanyakan oleh Yesus adalah the healing of our mind and the healing of our heart and the overall attitude of that man. Artinya yang dipertanyakan Yesus kepada yang si pincang ini adalah kesembuhan di dalam hati, pikiran, dan karakternya. Sebab yang terpenting
penting buat Tuhan kita adalah kesembuhan di dalam jiwa, hati, dan pemikiran manusia. Banyak sekali orang berkata, aku mau keadaanku berubah. Tetapi banyak orang tidak sadar untuk keadaan mereka berubah, yang pertama-tama harus dirubah adalah sikap hati, konsep pemikiran kita yang begitu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat jawaban orang sakit ini. Dan saya mau mengatakannya dengan bahasa zaman now, ya. Mungkin yang si pincang ini jawabannya kepada Yesus begini. Maksudmu apa ya? Apakah aku sungguh-sungguh yakin mau sembuh? Aku loh sudah terbaring di sini 38 tahun. Tidak ada satu orang pun yang peduli. Tidak ada seorang pun yang mau memberi kesempatan kepadaku. Tidak ada seorang pun yang menaruh belas kasihan kepadaku. No one cares, no one bothers, and no one understands. Saudara, sama seperti orang sakit yang pincang secara jasmani ini, banyak sekali Kristen yang juga pincang secara rohani. Dan hari ini saya mau secara khusus membahas tentang kesembuhan rohani untuk Kristen yang pincang secara rohani. Ayo kita lihat tanda-tanda orang yang pincang rohani, oke? Ciri-ciri bagaimana sih orang yang pincang rohani? Oke, kalau bisa tolong ditayangkan ayatnya. Orang yang suka depresi, orang yang bawaannya khawatir terus, khawatirnya berkelebihan. Bangun tidur udah mulai khawatir. Orang yang suka ketakutan. Ya, ini saya paling sering ngomong ya. Manusia itu herannya begitu. Takut semuanya. Takut nggak punya uang, takut masa depan, ya, takut ekonomi, takut kena penyakit. Bahkan herannya ada yang takut mati. Takut manusia lain. Herannya nggak takut sama Tuhan. Tapi pasti nggak ada di sini. Di sini semua baik-baik. Di sini semua hebat-hebat. Yang setuju katakan amin. Oke, ya. Apalagi insecurity, ya. Apalagi marah, gampang emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Bawaannya berantem terus. Di rumah berantem sama pasangan. Berantem sama tetangga. Nanti di pelayanan berantem juga. Ya, apalagi? Kau tahu ya. Apalagi tidak mau mengampunin. Oke. Dan apalagi ini yang paling gawat. Tidak ada sukacita. Ada satu lagi pincang secara rohani yang cukup gawat. Dan yang satu ini adalah akar dari segala depresi, segala tawar hati, ketidakbahagiaan, dan yang lain sebagainya. Apa sih yang satu ini? Tidak mau menerima porsi dan bagian kita masing-masing. Not accepting our portion. Oke, ini cuma beberapa contoh yang saya ambil. Sebagai seorang Kristen, kita seharusnya hidup berkemenangan. Sebab kita sudah dijanjikan kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Tetapi karena banyak Kristen yang pincang rohani, mereka menjadi tidak stabil. Hidup tidak berkemenangan.
Orang dunia galau, mereka galau. Orang dunia ketakutan, mereka ketakutan. Orang dunia depresi, mereka depresi. Orang dunia sedih, mereka sedih. Orang dunia berantem, mereka juga berantem. Dan saudara, apa yang paling menyedihkan? Yang paling menyediakan adalah mereka tidak pernah masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita. Selagi kita masih ada di muka bumi ini. Artinya apa? Kristen yang pincang rohani tidak pernah menggenapi panggilan Tuhan. Mari kita selidiki 3 kata kunci yang Yesus berikan kepada orang yang pincang ini. Dan saya percaya di tahun baru ini, Yesus juga memberikan 3 kata kunci yang sama supaya Kristen hidup berkemenangan. Selagi kaki kita masih menginjak di bumi ini yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Yesus berkata kepada yang si pincang ini, "Get up, bangunlah. Pick up your bed and walk." Angkatlah tilammu dan berjalan. Kunci kata pertama, get up, bangunlah. Apa sih artinya? Artinya, don't look back. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya berkata, lupakanlah. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku bahkan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, saya percaya di tahun 2021 ini, Tuhan mau kita melupakan semua yang lalu. Amin. Tetapi saudara, engkau dan saya tidak akan sanggup bangkit jikalau kita terus-menerus melihat masa lalu. Saudara, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Jangan berhenti di masa lalumu. Baik itu kemuliaan, baik itu kemegahan, baik itu penyesalan. Jangan menginginkan hal-hal yang sudah berlalu. Pekerjaan yang mungkin sudah terambil. Uang yang mungkin sudah angus. Apapun yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Orang-orang yang sudah meninggalkan kita, Tuhan berkata, forget about the former thing. Lupakanlah hal-hal yang sudah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, kata Tuhan. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Apa sih artinya? Artinya, I will make the impossible possible for you. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan apa yang tidak memungkinkan bagi manusia, itu memungkinkan bagi Tuhan. Hal-hal yang baru, hal-hal yang menakjubkan akan Tuhan tunjukkan. Tetapi ada syaratnya, saudara. Apa sih syaratnya? Engkau harus melupakan hal-hal yang dulu. Engkau harus melupakan keinginan-keinginanmu yang dulu. Jikalau engkau terus melihat atau berhenti di tempat yang lalu,
engkau tidak akan masuk di tanah perjanjianmu. Engkau tidak akan melihat hal-hal yang baru yang Tuhan sudah janjikan, sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Ayat berikutnya, Ibrani pasal 12 ayat 2. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sebab sekarang ia duduk di sebelah kanan tata Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Apa sih artinya, saudara? Artinya, fix your eyes on Jesus. Letakkanlah matamu cuman kepada Yesus. Sebab Dia adalah permulaan sampai akhir. Saudara, dengar baik-baik. Jikalau Yesus, Tuhan dan Raja kita adalah permulaan sampai akhir, apapun yang kita alami, mau seburuk apapun kehidupan kita, mau segawat apapun situasi dan kondisi kita saat ini, dengar baik-baik saudara, akhir daripada saudara dan aku ada di tangan Yesus. Kalau kita tahu akhir daripada kita ada di tangan Yesus, bukankah lebih baik kita letakkan tujuan kita, mata kita, hati kita, pikiran kita, dan terus melekat kepadanya. Sewaktu COVID datang di Maret tahun 2020, ya, tiba-tiba di Singapura pemerintah berkata semua restoran harus tutup. Saudara tahu saya punya restoran dan pelayanan saya datang dari hasil dana dari restoran saya, ya. Sewaktu saya memberikan makan kepada anak-anak miskin dan janda-janda di third world country, itu semua dananya datang dari hasil dana dari restoran saya. Sewaktu di April, semua di Singapura restoran harus tutup. Saudara, pemasukan saya cuma 10% dari hari-hari biasa. Tetapi ratusan anak yang saya beri makan, kita nggak boleh berkata, hari ini kita punya dana, kita kasih makan, besok nggak punya dana, nggak dikasih makan. Karena ratusan anak itu berasnya, kiloannya tetap sama. Nggak tergantung dengan ekonomi yang mau naik ataupun yang mau turun, ya. Nggak tergantung penjualan kita yang mau naik ataupun turun, ya. Nggak tergantung dengan keuntungan kita mau naik atau turun. Saya dan suami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, gimana ya ini ya? Bisnis cuma menghasilkan 10%, tetapi anak kita tetap perlu makan dan ratusan anak ini gimana Tuhan? Saudara mau tahu apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, aku adalah awal dan aku adalah akhir. Amin. Amen. He say, I'm the author and I'm the finisher. Why not you surrender? Berserahlah kepadaku. Saudara, sampai hari ini udah 10 bulan. Dari akhir Maret sampai sekarang, ya. Kita tidak pernah berhenti melayani. Bahkan di COVID ini kita melayani lebih banyak lagi. Haleluya. Nggak tahu gimana, dana kita nggak pernah kekurangan. Haleluya. Kita tidak pernah minta dana, kita tidak pernah mengumpulkan dana. Saya juga heran. Sewaktu saya buka rekening bank saya juga heran, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu di mana itu datangnya uang.
Di Singapura sudah 600 restoran tutup. Tetapi restoran saya yang sederhana, yang sama sekali cuma biasa-biasa saja, masih bertahan sampai hari ini. Haleluya. Dan semua kemuliaan cuman bagi Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang bisa saya berkata, ini pekerjaanku. Tidak ada. Semua kemuliaan aku berikan kepada Tuhan. Amin. Amin. The second keyword, kata kunci yang kedua adalah pick up your bed. Angkatlah tilammu. Apa sih artinya angkatlah tilammu? Di tahun 2021 ini saya percaya Tuhan mau merubah pikiran dan hati kita. Kita harus berhenti bersungut-sungut. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan Amen. berbantah-bantahan terhadap penyediaan Tuhan. Ini loh, Amen. di sini loh saudara. Banyak sekali Kristen gagalnya di situ. Makanya pincang rohani. Tiap kali kerjaannya bersungut-sungut terus. Nggak pernah puas. Berbantah-bantah terus terhadap penyediaan Tuhan. Dikasih 2 mau 4. Dikasih 4 mau 10. Dikasih 10 mau 20. Nggak pernah puas. Tiap hari menggerutu terus, komplain terus kerjaannya. Saudara ingat, dosa Haleluya. yang paling Tuhan benci adalah dosa bersungut-sungut. Lihat anak-anak Israel. Ingat anak-anak Israel, mereka gagal masuk di tanah perjanjian. Karena apa? Karena bersungut-sungut terus terhadap penyediaan Tuhan. Berbantah-bantah. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka selalu memikirkan yang dulu. Kalau mereka ketemu masalah, kalau mereka pas lagi galau, apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir, aku mau balik lagi loh, mau balik lagi ke Mesir di mana aku diperbudakin. Ayo saya lanjutkan ya firman ini ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah zaman yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Saudara, ini loh kuncinya. Bagaimana kita harus berbeda dengan orang dunia, sebab orang dunia sedang mencari solusi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kekristenan. Kalau mereka ini melihat kita, loh gua galau, you juga galau, gua komplain, you juga komplain. Tidak ada kemenangan, saudara. Firman Tuhan jelas-jelas berkata, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh berbantah-bantah, supaya kita tidak bercelah di tengah-tengah zaman yang sudah bengkok hatinya dan yang sudah sesat ini. Apalagi yang firman Tuhan katakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia yang gelap. Hidup sambil berpegang pada firman dan memberikan kepada orang lain. Saudara, bagaimana kita bisa memberi firman kepada orang lain kalau kita tidak menjadi terang? Bagaimana kita bisa jadi terang kalau kita itu sama dengan dunia? Pemikiran kita, hati kita, karakter kita tidak pernah berubah. Apalagi yang firman Tuhan katakan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak berlomba dengan sia-sia dan tidak berjuang tanpa hasil. Kebanyakan Kristen gagal di sini. Tadi sudah saya katakan, saudara. Makanya pincang secara rohani. Gak ada sukacita. Saudara, tetangga kita lihat kita, gimana mereka bisa cari kita konseling? Dia yang galau, dia lihat kita juga galau. Dia yang berantem sama suami, dia juga lihat kita berantem sama suami. Gak pernah damai, gak tahu bersyukur, komplain terus kerjaannya. Tapi puji Tuhan, di sini gak ada yang seperti ini kan? Amen. Adanya Gak ada, Bu. di luar. Luar banyak.
Amin. Horas bah. Amin, amin, Yes. haleluya. Yes. Yes. Oke, Steril, saudara. steril. Langsung nggak ada. Udah Positif kita seru Bu, ini, udah positif. seru. Jangan seperti orang Gak ada yang ngaku. Gak ada ngaku. Saudara, jangan seperti orang sakit yang pincang itu loh. Apa yang dikatakan? Yang si pincang ini, mungkin dia berkata seperti ini. Itu loh, gara-gara dia, aku jadi nggak sembuh-sembuh. Itu loh, gara-gara dia nggak kasih aku kesempatan, makanya aku nggak ada pemasukan. Itu loh, gara-gara orang itu loh, nggak mau kasih aku pekerjaan, makanya aku nggak punya duit. Itu loh, gara-gara orang itu nipu aku loh, makanya aku nggak bisa ampunin dia. Itu loh, suamiku itu loh, menjengkelkan terus, makanya aku berantem terus sama dia. Nanti si suami bilang, itu loh istriku cerewet, merepetnya nggak berhenti-berhenti, makanya aku ngamuk sama dia. Semua salahnya orang lain, semua salahnya itu loh. Nggak pernah salah kita, saudara. Dosa yang Tuhan paling benci, saudara, saya ulangin sekali lagi, dosa menggerutu, bersungut-sungut, membantah. Sekali lagi saudara, jangan seperti orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir karena dosa menggerutu. Satu generasi lenyap, tidak pernah masuk ke tanah perjanjian mereka. Jadi bagaimana sebaliknya kita harus bersikap? Ayat berikutnya, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah dengan sukacita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, kesusahan, tekanan, masalah itu menimbulkan kesabaran dan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan karakter kedewasaan rohani. Dan karakter kedewasaan rohani yang tahan uji menimbulkan pengharapan, keyakinan, dan jaminan atas keselamatan yang kekal. Dan pengharapan dalam janji Tuhan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara tahu kenapa Kristen hidup galau? Saudara mau tahu? Mereka doa, tapi doanya nggak terkabul. Makanya galau kan. Makin doa, makin galau. Kalau kita mau doa, kita efektif kan. Kita mau doa, kita terkabul kan. Tetapi makin doa, makin galau. Kenapa? Karena doanya nggak terkabul. Makanya makin doa, makin galau. Saudara mau tahu kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebab apa yang kita mau beda dengan apa yang Tuhan mau. Saya ulangin sekali lagi ya, saudara ya. Kenapa sewaktu kita doa, kita bisa galau? Karena doa kita tidak terkabul. Karena apa yang kita mau beda dengan apa yang Tuhan mau. Makanya doa kita tidak terkabul. Saya kasih contoh ya. Yang kita mau, Tuhan berkatin aku. Tuhan harus sembuhin aku. Tuhan, mukjizat. Tuhan, materi. Tuhan, uang ya, uang. Yang Tuhan mau itu cuma satu. Tuhan mau karakter kedewasaan rohani kita. Yang lain-lain akan datang kalau sudah ada itu. Amin. Saudara sudah pernah mendengarkan kesaksian suami saya kan, dia kena kanker otak kan, dan 10 tahun ini saya nggak pernah sekalipun melihat dia menggerutu, ya nggak pernah sekalipun dia doa minta Tuhan engkau harus sembuhkan aku, engkau harus sembuhkan, tidak pernah. Doanya sederhana saudara, Tuhan jikalau aku masih diizinkan hidup,
Terima kasih aku masih diizinkan melayanimu. Amin. Jika aku mati adalah beruntung. Doa dia sederhana, saudara. Tuhan, aku tidak mau minta apapun yang ada di dunia ini. Sebab yang ada di dunia ini adalah hal-hal murahan. You can take away everything. Engkau bisa ambil semua. Aku tidak mau hal-hal yang ada di dunia ini. Engkau bisa ambil uang, engkau bisa ambil bisnisku, engkau bisa ambil bahkan kesehatanku. Just give me Jesus. Cukup berikan kepadaku, Yesus, cukup berikan kepadaku hadiratmu. Sebab hadiratmu cukup bagiku. Saudara, doa dia sederhana, saudara. Engkau satu-satunya yang aku inginkan. 10 tahun doanya cuman itu. Dan Tuhan Yesus datang menyentuh dia di sini, menghembus nafas baru di lubang hidungnya, dan hari ini dia sembuh total. Haleluya. My question to you today is, pertanyaanku kepada saudara adalah, is Jesus enough for you? Amin, amin. Jikalau dia tidak cukup, you will never be happy. You will never be healed. Apakah Yesus cukup bagimu? Amin. Jikalau Yesus belum cukup, engkau harus punya hal-hal yang lain di luar Yesus. Engkau tidak mungkin akan hidup bahagia, bersukacita, dan menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kunci ketiga, berjalanlah. Apa sih artinya? Berjalanlah di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Walk in obedience. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Artinya apa? Artinya terus aktif taat kepada ajaran Tuhan. Dan bukan cuma sekedar pendengar. Cuma dengar, tapi gagal mengerti. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri dengan alasan sesat yang berbeda dari kebenaran. Sebab jika seorang hanya mendengar firman, tetapi tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, bukan cuma meneliti, tetapi apa yang dia lakukan, dia tekun menaatinya. Jadi bukan cuma hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh taat melakukannya. Firman Tuhan berjanji ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatannya apa sih? Hidup yang taat. Ayat berikutnya, Joshua pasal 1 ayat 8. Oke, ini saya mau terangkan sedikit. Ada sedikit perbedaan dengan versi Alkitab yang saya mau gali lebih dalam lagi. Oke, Joshua pasal 1 ayat 8. Janganlah kitab Taurat ini menjauh dari bibirmu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, jika saudara belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, kata beruntung ini di Yosua pasal 1 ayat 8 ada hubungannya dengan keuntungan materi. Oke, ya. Jadi kita harus pelajari apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Oke, di versi Alkitab dikatakan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Iya atau tidak? Iya, ya. Saudara, jika saudara belajar bahasa asli, yaitu Alkitab Ibrani dan Yunani kuno, inilah terjemahannya. Terjemahannya adalah janganlah kitab Taurat ini menjauh dari bibirmu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi fokus yang pertama itu apa sih? Fokus pertama itu bukan perkatakan, tetapi merenungkan. Oke, saya lanjut ya, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Ini akan memerdekakan saudara supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi sebetulnya di ayat ini kita disuruh fokuskan cuma dua hal. Yang pertama itu merenungkan. Setelah kita merenungkan, kita bertindak. Oke, saya ulangin sekali lagi ya, di ayat ini Yosua pasal 1 ayat 8 bukan cuma sekedar memperkatakan, tetapi yang harus digaris besar adalah merenungkan sehingga dari renungan kita itu menjadi tindakan kita. Oke? Ya, versi Alkitab berkata memperkatakan, tetapi terjemahan awal-awal dikatakan renungkan. Saudara, percuma kalau kita cuma memperkatakan tanpa bertindak. Percuma jika kita cuma memperkatakan tanpa menjadi pelaku. Sia-sia saudara. Engkau bisa memperkatakan Mazmur 91 1000 kali sehari, tapi jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, sia-sialah perkataanmu. Kenapa saya berkata seperti ini, saudara? Sebab setan pun lebih pintar dari saudara dan aku memperkatakan firman. Sebab setan tahu firman Tuhan, saudara. Sebab setan juga pakai Mazmur 91. Perbedaannya di mana, saudara? Perbedaannya, setan cuma tahu doang, tahu memperkatakan doang, tapi tidak mau melakukan, tidak mau taat. Perbedaannya lah di situ. Mana yang akan ditolak, mana yang akan diterima. Jadi kuncinya bukan di perkatakannya, tetapi renungkan sehingga itu menjadi tindakan kita. Mungkin saudara bertanya, loh buktinya mana? Buktinya mana? Setan tahu memperkatakan Mazmur 91. Saudara, buktinya ada di Matius pasal 4 ayat 5 sampai 6. Matius pasal 4 ayat 5 sampai 6. Saya cuma akan membaca dengan cepat ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, itu Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Dia sewaktu setan menggoda tuh Yesus sendiri, dia memperkatakan Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Saudara, jangan salah paham. Tidak ada salahnya memperkatakan. Tetapi pastikan kita merenungkan dan kita bertindak atas apa yang kita perkatakan. Apa sih artinya merenungkan? Merenungkan artinya
melekat, mematuhi, menjadi bagian dari kehidupan kita. Melakukannya setiap hari. Itu artinya merenungkan. Saya ulangin sekali lagi, merenungkan artinya melekat, mematuhi, menjadi bagian dari kehidupan. Melakukannya setiap hari. Pertanyaan saya adalah, maukah engkau sembuh? Sama seperti Yesus bertanya kepada yang si pincang ini, apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Saya akan membagikan kesaksian Michelle lewat video tayangan. Suatu kesaksian yang baru terjadi di Singapura pada saat pandemi COVID ini. Suatu kejadian yang cukup besar di Singapura, is a big news in Singapore, di Singapura. Ya, kalau videonya udah siap, ayo kita sama-sama menyaksikan video kesaksian Michelle, yuk. Ya, baik ya, saya akan putar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nama saya Michelle, umur saya 29 tahun, saya tinggal di Singapura. Saya sudah 3 tahun ini dibimbing oleh Pastor Jason Ong dan Pastor Judith Halim. Saya dari dulu adalah seorang yang gembira, girang, dan juga ceria. Dari kecil hingga dewasa, saya tidak pernah mengalami suatu pergumulan yang sangat berat. Saya seharusnya menikah tanggal 18 April 2020 kemarin. Semua persiapan pernikahan sudah matang, baju wedding sudah ada, cincin sudah ada, foto wedding sudah ada, hotel sudah dibayar, rumah sudah siap, undangan pun telah disebar. Semua persiapan pernikahan, semuanya sudah lengkap. Saya sangat senang dan gembira sekali karena saya akan memasuki kehidupan baru di hidupku. Suatu kehidupan baru yang sudah aku impikan dari kecil akan menjadi realita. Dan saya sangat senang dan excited akan datangnya hari pernikahan saya. Saya sudah berencana dan benar-benar mempersiapkan hati saya untuk menjadi istri dan membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Karena COVID-19, pernikahan saya di Singapura terpaksa harus dibatalkan oleh pemerintah di Singapura. Saya pikir batalnya pernikahan saya di April ini berarti saya hanya akan bisa menikah di Desember akhir tahun. Tetapi, kiranya rancangan Tuhan beda dengan rancanganku. Pada tanggal 6 Juni 2020, sesuatu yang sangat berat menimpa hidup saya. Tunangan saya yang sangat terkasih meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil. Biasanya saya selalu bersama dia di mobil karena saya bekerja bersama dia. Tetapi hari itu saya tidak bisa kantor karena saya ada banyak pekerjaan di rumah. Pada pagi saat hari kejadian, saya menelpon tunangan saya 2 kali untuk bertanya kepada dia apakah dia perlu dibawakan makan ke kantor. Saya bingung. Kenapa sudah ditelepon 2 kali tapi tidak ada jawaban? Karena tunangan saya adalah orang yang selalu mengangkat teleponnya sesibuk-sibuknya dia. Atau kalau benar-benar tidak lihat telepon, dia pasti akan cepat telepon balik. Saya tunggu terus, tetap belum ada kabar. Pada jam 2 siang, tiba-tiba saya mendengar mama saya terima telepon dari papanya tunangan saya. Dan mereka menyatakan bahwa tunangan saya sudah meninggal dunia. Saya langsung merebut teleponnya dan menanyakan berkali-kali ke papa tunangan saya. Karena saya tidak mau percaya bahwa tunangan saya benar-benar sudah tiada. Saat itu, papa tunangan saya terus-menerus menyatakan kepada saya bahwa benar tunangan saya sudah tiada. Saya sekejap langsung jatuh ke lantai. Saya langsung menuju ke rumah orang tua tunangan saya dengan penuh tangisan. Sampainya di sana,
Papa tunangan saya memberikan satu kantong plastik besar transparan yang isinya semua barang-barang tunangan saya dari mobil. Laptop bag dia, go bag dia, handphone dia, kunci mobil dia, jam tangan dia. Semua barang satu-satu itu semua benar milik dia semua. Dan barang-barang itu pun semua basah dan ada tanah dan rumput-rumputnya. Melihat semua barang-barang itu, saya langsung tergeletak jatuh ke lantai lagi. Tunangan saya yang terkasih selama 4,5 tahun lenyap begitu saja dalam sekejap. Semua impian saya musnah dan seluruh kehidupan saya hancur lebur di depan mata saya. Pada hari itu, saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya rasanya benar-benar hanya mau mati saja. Saya bahkan belum bisa melihat mayat tunangan saya karena masih di rumah sakit untuk diautopsi. Cuma satu hal yang saya bisa berpikir untuk pegang, yaitu Alkitab. Banyak hal yang saya tidak bisa mengerti. Kenapa ini harus terjadi di dalam kehidupan saya? He's gone, and is this even for real? Banyak pertanyaan-pertanyaan melewati pikiran saya. Sanggupkah saya menghadapi cobaan ini? Bisakah saya tersenyum lagi? Will I ever be happy again? Saya terus-menerus menangis. Hati saya sangat sakit. Dada saya terasa sesak. Perut saya pun terasa terus dipelintir. Saya terus-menerus menangis setiap hari. Makan pun menangis. Tidur pun menangis. Nyetir pun menangis. Jalan pun menangis. Saya benar-benar tidak sanggup untuk hidup lagi. Saya terus-menerus meminta Tuhan, Tuhan, ambillah nyawa saya. I don't want to live anymore. Tetapi hari demi hari, minggu demi minggu telah berlalu, saya tetap hidup. Dan Tuhan tidak pernah mengambil nyawa saya, biarpun saya terus-menerus kuat meminta kepada Tuhan untuk mengambil nyawa saya. Saya masih tetap hidup. Lalu saya mulai bernegosiasi sama Tuhan. Saya bilang, oke Tuhan, kayaknya Engkau tidak akan mengambil nyawa saya di dalam waktu yang cepat. Tetapi hati saya sangat sakit. Bisa nggak setidaknya Engkau menyembuhkan hati saya? Mana bisa aku terus hidup di dunia ini dengan sakit yang mendalam seperti ini? Suatu hari, saya dengar khotbahnya Pastor Jason dan Pastor Judith bahwa memperoleh kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Kebahagiaan tidak bergantung kepada kondisi dan situasi kita. Kebahagiaan adalah suatu keputusan mutlak yang harus kita ambil, di mana kita memutuskan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kebahagiaan bisa terjadi pada saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menerima bagian dan porsi kita masing-masing. Porsi dan bagian yang harus saya terima adalah tunangan terkasih saya sudah pulang ke surga bersama Tuhan. I cannot see him anymore in this lifetime, not even given a chance to say goodbye. Dan tidak ada lagi pernikahan untuk saya. Satu malam, saya sedang menyetir di mobil dalam perjalanan pulang. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengambil keputusan yang tegas. Saya mau taat kepadamu. Saya mau merendahkan hati saya dan menerima bagian dan porsi saya. Help me God, pulihkan saya. Saya hanya mau hidup untuk Engkau dan saya hanya mau untuk bisa bernafas lagi. Setelah itu, saya merasakan sesuatu yang dahsyat terjadi dari dalam diri saya. Dari dalam tubuh saya rasanya seperti ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dan keluar dari dalam diriku. Sukacita tiba-tiba seperti meledak dari dalam tubuhku dan mengalir keluar. Ini sangat tidak masuk akal karena saya melihat situasi dan kondisi hidup saya tidak pernah berubah, tetapi sesuatu berubah di dalam hati saya dan saya merasakan sukacita yang supranatural. Tiba-tiba saya merasa penuh dengan damai dan saya bisa tersenyum. Suatu senyuman yang benar-benar datang dari dalam lubuk hati saya. Dan sejak itu, sukacita Tuhanlah yang menjadi kekuatanku. Tuhan juga sangat sayang kepadaku dan Dia terus-menerus menyentuh hatiku. Pada tanggal 9 Agustus 2020, sekitar 2 bulan setelah tunangan saya meninggal, saya mendengar satu suara, "Love me."
Suara ini seperti bisikan hangat dari Tuhan. Dan saya langsung melihat gambar dua hati, di luarnya ada Tuhan. Gambar ini adalah gambar yang tunangan saya pernah gambarkan untuk saya. Tiba-tiba gambar itu berubah menjadi satu hati dan Tuhan di dalamnya. Secara langsung saya merasa hati saya diperbaharui oleh Amen. Tuhan dan Ia mengisi hatiku. Dari sejak itu, saya terus-menerus berterima kasih kepada Yesus karena Dia telah menyembuhkan dan mengisi hatiku. Tentunya kadangkala masih ada hari-hari yang lebih sulit dilampaui, tetapi kekuatan dari Tuhan selalu tersedia untukku, dan kekuatan inilah yang membantu saya untuk menghadapi semua rintangan. Sekarang, saya mulai menata lagi kehidupan saya yang baru dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Saya lanjut sekolah lagi di Singapore Bible College in Singapore, mengambil jurusan Masters of Counseling, agar saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu lebih banyak orang lagi ke depannya. Apakah kebahagiaan saya telah kembali? Tentunya saja iya. Bagaimana tidak? Apabila saya telah menemukan arti, tujuan, dan panggilan yang Tuhan rancangkan di hidupku. Saudara seiman, saya hanya ingin menyemangati kalian semua. Apapun rintangan dan kesulitan yang kita hadapi, ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk kita. Ada banyak sekali masalah dan rintangan dalam hidup yang mungkin kita tidak dapat mengerti. Tetapi saya sudah mengerti dan menerima bahwa kita tidak harus selalu mengerti. Kita hanya perlu melakukan bagian kita. Kita hanya perlu percaya, bergantung, dan menuruti semua perintah Tuhan. Karena rancangan Tuhan selalu lebih tinggi dan lebih indah dari rancanganku. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih banyak semuanya. God bless you. Amin. Amin. Tuhan berkati. Bukankah suatu kesaksian yang begitu nyata dan begitu luar biasa? Dan bukankah ini membuktikan Tuhan kita sungguh-sungguh nyata? Amin. Kesaksian Michelle adalah suatu contoh dari sharing firman saya hari ini. Apa yang Michelle lakukan untuk sembuh adalah dia taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Artinya, dia tidak mengizinkan situasi buruk yang terjadi menguasai dan menang atasnya. Dia tidak mengizinkan depresi, amarah menguasainya. Dia tidak menuntut kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Aku ini Kristen loh, dari kecil. Kenapa hal buruk ini harus terjadi di dalam kehidupanku? Undangan sudah disebar Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia melupakan hal-hal yang lalu. She fixed her eyes on Jesus alone. Amen. Dia bersedia menerima bagian dan porsinya dengan rendah hati. Dan dia berkata, it's not about me anymore, but it's about you, God. Amen. Dia tidak menuntut, dia tidak menggerutu, dia tidak membantah terhadap Tuhan atas kematian tunangannya. Dan Yesus sembuhkan Michelle dalam waktu cuma 3 bulan. Haleluya. Michelle sembuh total. Amin. Haleluya. Kan cuma sembuh. Michelle sekarang melayani Tuhan dengan Haleluya. memberi konseling kepada banyak anak-anak muda yang depresi. Pertanyaan saya adalah, maukah engkau sembuh?
Apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Get up. Forget about the former things. Fix your eyes on Jesus. Bangkitlah. Lupakan masa lalumu. Tinggalkan. Jangan ingat-ingat lagi. Mau itu penyesalan ataupun kemegahan yang pernah engkau ada, lupakanlah. Amin. Pick up your bed. Angkatlah tilam. Berhenti menggerutu. Amin. Berhenti membantah-bantah. Berhenti nuntut sama Tuhan. Terimalah bagian dan porsimu masing-masing. Terimalah dengan rendah hati. And walk. Berjalanlah di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Jikalau pada saat saudara mendengar khotbah dan melihat kesaksian ini, jikalau saudara berkata, Tuhan, di tahun 2021 ini aku mau menjadi baru. Aku mau merubah cara aku berpikir, aku mau berubah konsep pemikiran hatiku. Jikalau engkau berkata, Tuhan perbaharuilah aku, hatiku, pikiranku, karakterku, sembuhkan aku. Cukup engkau letakkan tanganmu di dadamu. Haleluya. Saya percaya, dimanapun engkau berada, Tuhan sendiri yang akan datang menyembuhkanmu. Amin. Sewaktu saya khotbah ini beberapa minggu yang lalu, ada satu orang yang berkata kepadaku, sewaktu dia meletakkan tangannya di dada dengan iman, Tuhan sendiri yang melepaskannya. Amin. Saya tidak sanggup menyembuhkanmu, tetapi saya percaya Tuhan akan menyembuhkanmu oleh karena ketaatanmu. Amin. Ayo, siapa yang perlu disembuhkan? Siapa yang perlu pikiran dan hati dirubah? Cukup letakkan tangan di dadamu. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Lihat semua tangan-tangan anak-Mu. Ubahlah kami ya Tuhan. Pikiran kami, hati kami, kelakuan kami yang begitu jauh daripada rancangan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh mau sembuh. Amin. Sembuhkan kami Tuhan. Kami akan bangkit. Amin. Kami akan angkat tilam kami. Dan kami akan berjalan. Terima kasih Tuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Sehingga Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap kami, menginsafkan sampai di titik di mana kami bersedia menyerahkan semua daripada kami. Sehingga kami bersedia berkata, just give me Jesus. Kami cuma butuh Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah nafas berikutnya yang harus kami ambil. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama percaya kami katakan, amin. Amin.